به أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, hari ini kita masih di nuansa Syawal, di mana setelah kita berpuasa 1 bulan penuh lamanya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi insan-insan yang bertakwa, melalui satu amaliyah, yaitu amaliyah puasa Ramadan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menerima qiyamul lail kita, semoga Allah menerima sedekah kita, semoga Allah menerima zakat kita, dan semoga Allah menerima seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Karena apa hadirin? Tidak ada yang bisa menentukan besaran dari pahala puasa itu kecuali Allah. Maka setelah kita melakukan puasa dan kita meninggalkan Ramadan, atau justru sebaliknya Ramadan meninggalkan kita, maka yang kita lakukan adalah minta kepada Allah semoga pahala kita di bulan Ramadan diberikan dengan sepenuhnya. Hadirin jamaah sekalian, kenapa penting kita berdoa kepada Allah setelah lepas dari bulan Ramadan? Karena sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati. Bisa jadi saat kita berpuasa hadirin, ada sedikit riak dalam diri kita, ingin dilihat orang, atau rasa sum'ah, ingin didengar orang bahwa kita ini orang baik, kita ini orang beriman, kita ini orang dermawan, dan seterusnya. Maka di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya sampai 11 bulan yang akan datang, kita tetap mohon kepada Allah semoga amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Siang hari ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk bertadabbur satu ayat daripada Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 20. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Dalam ayat ini Allah menerangkan tidaklah sama golongan orang-orang yang dia itu ahli neraka dan orang-orang yang golongan ahli surga. Kira-kira kalau ditanya sama enggak dua golongan ini? Pasti jawabannya tidak sama. Karena masing-masing dari golongan ini punya karakteristik tersendiri. Kalau kita ingin menjadi golongan ahli surga, karakteristiknya seperti ini. Tapi kalau kita ingin terjerumus kepada ahli neraka, karakteristiknya seperti ini. Tapi ingat, ashabul jannati humul faizun, hanya orang-orang yang golongan surgalah yang mereka ini akan menjadi orang yang sukses. Hadirin jamaah sekalian, betulkah orang-orang ahli surga itu sukses? Sukses bukan hanya di akhirat, tetapi sukses juga di dunia. Kita belajar di hari ini apa kira-kira ciri. Karena hadirin jamaah sekalian, tidak mungkin kita ini
akan mendapatkan kesuksesan sebelum kita berbuat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam dirinya ada karakteristik ahli neraka itu minimal bab salatnya tidak karu-karuan. Bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Mungkin kita 5 hari, kita selalu terus untuk sholat berjamaah, atau 1 bulan penuh. 5 waktu juga, mulai dari subuh sampai dengan isya. Kuantitasnya dapat, bagaimana kualitasnya? Kenapa saya katakan begini? Kalau bukan karena kualitas, Allah tidak mungkin menurunkan surat yang luar biasa, yaitu surah Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Maka hadirin jamaah sekalian, jangan sampai kuantitas sholat kita itu tidak mendapatkan pahala gara-gara kualitasnya berkurang. Apa yang bisa mengurangi kualitas daripada sholat kita? Coba kita perhatikan satu riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, salasatun, ada 3 orang, 3 golongan, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Pahala salatnya tidak naik ke hadirat Allah barang sejengkal pun. Dia salat hadirin 5 waktu berjamaah pula, tapi pahala salatnya naik 1 jengkal saja tidak bisa. Siapa itu 3 golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seseorang yang dia itu menjadi pemimpin, tetapi yang dipimpinnya tidak suka kepada dia. Kenapa hadirin? Karena setiap berbicara menyakitkan hati. Setiap tindakannya mendolimi orang. Setiap kebijakannya menyakiti hak-hak orang lain. Maka pemimpin yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, sholat berapa kali pun, sebelum dia merubah sikapnya, tidak akan naik pahalanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan-perempuan yang sudah bersuami, tatkala diminta untuk melayani suaminya tidak mau karena beberapa alasan. Sampai suami ini marah 1 malam penuh. Bahkan di riwayat hadis lain, malaikat mendoakan keburukan untuk perempuan ini. Yang seperti ini, hadirin, perempuan seperti ini, apa kata Rasulullah? Pahala sholatnya tidak akan naik ke hadirat Allah barang sejengkal pun. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa akhwani mutasariman. Ada 2 saudara, kedua-duanya ini saling bermusuhan. Ramadan sudah kita lalui, tiba saatnya kita Syawal, bersilaturahim, meminta maaf, tradisi Indonesia. Tetapi ketika bertemu dengan saudara yang dia tidak suka, berpaling wajahnya. Ini kata Rasulullah, sholatnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Nah, hadirin jamaah sekalian, kenapa bisa ada 3 golongan ini? Dan apa penyebabnya? Penyebabnya cuma ada 3 pula. Yang pertama adalah
Orang yang ketiga-tiganya ini adalah orang yang suka menyalahkan. Manusia yang suka menyalahkan orang lain, yang gemar menyalahkan keadaan, gemar menyalahkan ekonomi, gemar menyalahkan takdir, maka ingat kata-kata saya, dia tidak akan pernah khusyuk sholatnya. Yang kedua, suka untuk mencari-cari kesalahan orang. Suka beralasan pula. Tidak mau melayani suaminya karena capek. Kenapa pemimpin tadi itu yang dia tidak disukai oleh kaumnya tidak diterima sholatnya? Karena dia tidak mau merubah dirinya. Beralasan, dari sononya saya begini. Yang tadi, dua orang yang saling bermusuhan tidak mau memaafkan itu tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia juga saling mencari alasan. Dia tidak meminta maaf kepada saya duluan, atau kita tidak bertemu. Hadirin, ternyata simpel sekali hidup ini. Dan yang ketiga, cirinya orang yang tiga golongan tadi tidak diterima sholatnya. Yang ketiga adalah dia ini suka untuk menolak kebenaran. Kalau dalam bahasa hadis disebutkan dalam dirinya ada kibar, kesombongan. Rasulullah ditanya tentang kesombongan itu apa? Maka Rasulullah memberikan jawaban yang sangat singkat. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu bukan bajunya mewah, bukan yang sandalnya mewah, bukan yang kendaraannya mewah, bukan yang rumahnya besar, bukan. Tapi orang yang sombong adalah orang yang dalam dirinya ada sifat batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Ada sifat menolak kebenaran. Kenapa? Disuruh belajar sholat yang bagus, tidak mau. Disuruh merubah karakteristiknya terlalu keras ke kaumnya, tidak mau pula. Disuruh merubah untuk melunakkan hati untuk suaminya, tidak mau pula. Yang begini kata Rasulullah SAW, jangan harap dia akan mendapatkan pahala sholatnya. Karena apa hadirin? Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari akhir adalah sholatnya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mampu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, baik secara fisik maupun secara spiritual. Semoga Allah menerima sholat kita secara kuantitas maupun kualitas, dan tentunya dengan syarat. Mari berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi orang yang muttaqin, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina Muhammadin wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Kalau kita sudah tahu karakteristik daripada orang-orang ahli nar, yang kunci utamanya adalah di kualitas salatnya, maka kita berharap di khutbah yang kedua ini kita bisa memenuhi karakteristik daripada ahlul jannah. Siapa itu ahlul jannah? Satu, orang yang punya responsibility, tanggung jawab dalam hidupnya. Kita sebagai manusia diciptakan di bumi ini tentu punya alasan. Dan alasan utama sudah disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di bumi ini untuk beribadah. Baik itu ibadah mahdhah, diterangkan dalam syariat secara persis, utuh, terstruktur, sistematis, atau ibadah ghairu mahdhah yang tidak ada panduannya secara tetap, seperti bab-bab muamalah, musyarakah, sosial, dan sebagainya. Ternyata hadirin jamaah sekalian, orang yang punya karakteristik tanggung jawab, itulah orang yang menjadi penghuni surga. Baik tanggung jawab kepada dirinya sendiri, menjaga anugerah yang diberikan Allah berupa fisik ini, atau menjaga orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, mempunyai rencana dan arah yang terstruktur. Kita hadirin alhamdulillah tidak perlu mencari bagaimana metode untuk menuju surga. Diberikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan dua hal, kata Rasulullah. Dan intamasaktum bihima. Kalau kalian pegang teguh dua hal ini, apa kata Rasulullah? Lan tadillu abadan. Kamu tidak akan pernah tersesat di dunia. Apa dua hal itu hadirin? Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, karakteristiknya adalah kita ini merasa memiliki makhluk Allah. Kita makhluk, iya, tapi kita merasa memiliki makhluk Allah sehingga ada rasa iba. Dalam bahasa Al-Quran disebut ra'fah. Karenanya Allah di dalam Al-Quran banyak mengatakan dalam firman-Nya, Ra'ufun Rahim. Maha ibah, maha menyayang. Karakteristik orang yang suka untuk merencanakan dirinya menuju surga, itu adalah orang yang sangat-sangat ibah kepada orang lain. Bukan hanya kepada manusia, juga kepada seluruh makhluk Allah selain manusia. Semoga kita semua hadirin diberikan Allah kekuatan untuk menapaki kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa selamat di dunia, begitu pula selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi was sayyi'at. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an tayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbalah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.